Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri yang kali ini mengambil judul Disosor Kuntilanak Cabul. Sebelum kita tiba pada ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel ini. Selamat mendengarkan. Senja telah berlalu, malam pun telah tiba. Di dalam kamarnya, Hendra sedang sibuk merias diri. Karena malam ini Hendra telah berjanji dengan Rika untuk berangkat ke desa sebelah menghadiri sebuah pesta pernikahan salah seorang sahabat mereka. Hendra keluar meninggalkan halaman rumahnya dengan mobil kesayangan yang selalu menemani hari-harinya. Meter demi meter jalan raya dilalui oleh Hendra hingga sekarang tibalah dia di depan rumah Rika. Setibanya di sana, Hendra tersenyum-senyum melihat Rika yang sudah menunggu di depan gerbang. Tak tunggu lama, Hendra langsung membukakan pintu dan Rika masuk. Langsung saja mobil itu meninggalkan gerbang rumah Rika. Tak lama mereka menelusuri jalan beraspal hingga akhirnya mereka memasuki simpang menuju desa yang akan mengadakan pesta malam ini. Pakai make up apaan sih lu, Kah? Emangnya kenapa? Tuh wajahmu pucat banget kayak mayat. Kan parfum yang kemarin masih banyak. Hendra bertanya kepada Rika karena ia heran mengapa dandanan Rika malam ini beda dari biasanya. Kalau biasanya wajah Rika tampak berseri kemerah-merahan, sementara saat ini yang ada di mata Hendra, wajah Rika pucat bak mayat. Parfum baru. Rika hanya menjawab tanpa melirik kepada Hendra. Rika tetap duduk di samping kemudi yang dikendarai oleh Hendra. Tatapannya lurus ke depan. Loh, kamu kok sombong banget malam ini, Kah? Hendra bertanya lagi. Mungkin ada hal-hal aneh yang dilakukan oleh Rika sehingga membuat Hendra heran. Biasa aja. Rika hanya menjawab dengan tenang. Mobil mereka terus menuju desa tempat pesta sahabat mereka. Sekarang jalan yang mereka lalui adalah jalan kampung yang berbatu-batu dan ada juga lobang-lobangnya. Ketika suatu saat ban depan memasuki lobang yang berada di tengah jalan, mobil agak oleng ke kanan. Sehingga tubuh Rika terhuyung menimpali tubuh Hendra yang sedang mengemudikan mobil. Tapi Rika tidak berusaha meluruskan kembali duduknya. Dia tetap menyandarkan tubuhnya pada Hendra. Hendra heran kenapa Rika begini. Biasanya sahabatnya ini amatlah sopan dan tahu tata krama antara hubungan laki-laki dan perempuan. Hendra berusaha mendorong tubuh Rika dengan lembut. Geser dikit ganggu. Rika hanya diam saja, malah dia menempelkan pipinya pada bahu Hendra.
Hendra merasa aneh, tapi dia tidak mempedulikan karena dia harus lebih berkonsentrasi pada kendaraannya. Sebab jalan yang ia lalui sekarang tidaklah jalan tol ataupun jalan beraspal, melainkan penuh lubang dan batu-batu yang tak sama ukuran besarnya. Hendra dikejutkan lagi ketika tangan kanan Rika menyentuh lehernya. Terasa dingin. "Kamu kedinginan ya?" tanya Hendra pelan. Rika hanya menjawab sepatah kata. Hendra terus mengemudikan mobilnya. Lebih naasnya lagi sekarang, dibuatnya dada Hendra berdebar-debar heran dan segala macam tanya hadir di sana karena Rika betul-betul nekat. Rika nekat menempelkan bibirnya pada pipi Hendra. Padahal selama ini hubungan mereka hanyalah hubungan persahabatan. Tak lebih dari itu. Hendra sangat melindungi dan menyayangi Rika hanya sebatas sahabat karena mereka merupakan sahabat dari ingusan dulu. Tapi malam ini Rika beda. Dadanya bergemuruh atau segala tanya hadir di dada Hendra. Apakah Rika? Ya, Hendra tidak bisa menjawab. Dia lebih memilih untuk mendorong lembut kepala Rika ke arah kirinya. Niatnya agar Rika meluruskan duduknya dan tidak menempel lagi pada tubuhnya. Yang benar dong duduknya. Kan kalau kita kecelakaan repot, di sini nggak ada orang yang menolong kita, jalanan sepi, kata Hendra lembut kepada sahabatnya. Sepi itu yang enak loh mas. Barulah Hendra terkejut karena selama ini Rika tidak pernah menyebutnya dengan panggilan mas. Hanya Hendra, Hendra, Hendra. Itulah yang selalu diberikan panggilan oleh Rika kepadanya. Karena mereka memang sebaya. Semakin heran Hendra, ternyata Rika semakin nekat. Sekarang Rika total memeluk Hendra dari samping. Tangan kirinya telah berada di atas dada Hendra. Hendra ingin sekali menghentikan mobilnya dan bertanya apa maksud sahabatnya ini. Tapi sebelum hal itu dilakukannya, tiba-tiba telepon yang berada di kantongnya berdering. Dia terkejut karena di sana tertera nama Rika. Langsung saja dia mengangkat telepon yang berada di tangannya itu. Siapa? Hendra bertanya. Aduh Hen, apaan sih? Dari tadi kami menunggu kamu di mana? Terdengar suara emosi dari seberang sana. Jangan bergurau siapa ini? Hendra masih bertanya. Loh, yang bergurau siapa sih Hen? Terdengar lagi jawaban dari Rika di sana. Aku sudah setengah jalan ini. Memangnya yang di sampingku ini siapa? Hendra bertanya pada Rika melalui telepon itu. Tiba-tiba Rika yang duduk di dalam mobil Hendra saat ini hilang entah kemana. Jadi ini siapa? Hendra, ada apa ini? Rika bertanya lagi. Karena dia heran melihat kawannya berubah seketika. Walaupun suara Hendra didengarnya melalui pesawat telepon saja, tetapi dia sudah bisa membayangkan gelagat wajah Hendra seperti apa saat ini. Maklumlah, mereka sudah bersahabat dari kecil. Siapa ini? Hendra gelapan bertanya.
Aku Rika, Mas. Hendra tak bisa berkata apa-apa. Teleponnya terjatuh. Di seberang sana Rika bertanya, Hendra, kamu di mana? Hendra, kamu di mana? Kata suara yang keluar dari telepon yang telah terletak di lantai mobil. Tolong, Hendra. Tapi Rika tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya mengandalkan suaranya saja melalui pesawat telepon. Sementara Hendra tidak lagi menggubris nasib teleponnya yang sedang tergeletak di lantai mobil. Dia langsung saja membuka pintu mobil. Mobil masih hidup, posnelingnya belum diperaikan, tapi Hendra tidak peduli. Asal mobilnya sudah berhenti, dia langsung melompat menuju depan sana. Dia berharap agar ada seseorang yang bisa membantunya. Hendra lari sekencang-kencangnya mengikuti jalan yang ada di depan mobilnya. Jangan lari, Mas. Jangan lari, Mas. Ditambah dengan suasana malam yang gelap, Hendra tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa mengarahkan kakinya sesuai kehendak hatinya. Asal kakinya bisa dilangkahkan, ya sudahlah. Begitulah yang dilakukan oleh Hendra hingga akhirnya dia terpeleset masuk ke dalam parit yang dalamnya hampir sepaha. Tapi untung parit itu kering. Hendra langsung bangkit melompat dari parit, tapi sayang kontrol kakinya tidak lagi tertuju pada jalan kampung yang berada di seberang kanannya, melainkan melompat ke seberang kiri, sehingga arahnya sekarang memasuki hutan yang berada di seberang kiri jalan. Hendra terus berlari. Jangan lari, Mas. Jangan lari, Mas. Bayangan Rika yang tadi bersamanya di dalam mobil itu melayang-layang di atas kepala Hendra, sehingga Hendra menjadi lemas dan tak bisa berbuat apa-apa untuk meneruskan pelariannya. Di samping mentalnya yang sudah hancur, ditambah lagi suasana malam yang mencekam. Sementara hutan di sana cukup rapat juga, yang membuat ia kesulitan untuk berlari dengan cepat. Sambil meraba-raba dan mencari-cari jalan yang bisa dilaluinya di sela-sela anak kayu dan akar-akar di dalam hutan kecil itu, Hendra terus berjalan terbungkuk-bungkuk, terkadang merangkak. Tapi jangan lari, Mas. Jangan lari, Mas. Hendra terduduk. Bayangan Rika yang ternyata adalah kuntilanak perempuan itu tidak menyia-nyiakan kesempatan bagus itu. Karena saat ini Hendra sedang terduduk. Langsung saja kuntilanak itu menubruk Hendra dan menciumi muka Hendra dengan brutal dan ganas sekali, sehingga Hendra merasa sesak napasnya. Hidungnya dijilat-jilati oleh kuntilanak itu dengan lidahnya yang panjang dan berbau amis nyaris busuk. Sementara liurnya membasahi muka Hendra hingga mulut dan dadanya. Leher Hendra dielus-elusnya, dipeluknya Hendra, membuat Hendra nyaris tidak bisa bernapas dan juga tidak bisa berkata-kata karena mulutnya sudah keluh. Kakinya gemetar. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Hendra saat ini. Sementara kuntilanak itu masih saja menggerayangi Hendra dengan buasnya.
Karena Hendra tidak bisa berbuat apa-apa, kuntilanak itu semakin brutal. Sekarang kuntilanak itu telah menindih Hendra. Tubuh Hendra telah bergelimang dengan lendir yang berbau busuk dan belatungan yang melompat-lompat ke sana kemari. Hendra berusaha menguatkan hatinya dan mengumpulkan keseluruhan tenaganya. Lalu dia mendorong tubuh kuntilanak itu hingga terjengkang. Lalu ia ingin berdiri, tapi tak bisa. Akhirnya dia bersurut-surut di dalam semak yang penuh kegelapan di malam itu. Hingga akhirnya dia mencapai tepi sebuah sungai yang menyerupai pantai. Hendra bingung mau melanjutkan pelarian kemana lagi. Mau kemana, Mas? Hendra terkejut. Ternyata kuntilanak itu sedang melayang di atasnya. Perlahan-lahan kuntilanak itu turun kembali dan mendekap Hendra. Bau busuk di sekitar situ tidak bisa dibayangkan lagi. Jangan, ampun, jangan ganggu aku. Hendra memelas, namun ringisan dari kuntilanak itu membuat semua bulu yang berada di tubuh Hendra berdiri. Tapi dia betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kembali nasibnya mengalami hal yang sangat menjijikkan. Kuntilanak itu kembali mendekapnya, memeluknya, menjilatinya, meremas-remas tubuhnya sepuas hati. Tiba-tiba dari tengah sungai datang sebuah perahu yang ditumpangi oleh 2 orang. Perahu itu mendekati Hendra yang sedang dicumbu dengan brutal oleh kuntilanak. "Hei, jangan berbuat cabul di sini!" Kuntilanak itu meringis sehingga kedua orang yang berada di dalam perahu di pinggiran air langsung berhamburan. Satu dapat meloloskan diri karena telah terlebih dahulu mencapai daratan. Sedangkan yang lebih tua menerima nasib yang tak jauh berbeda dengan Hendra. Kuntilanak itu buru-buru melompatinya dan menerkam hingga orang tua itu terguling-guling di atas pasir, lalu ditubruk lagi oleh kuntilanak itu dengan buas dan langsung menjilat-jilati muka, hidung, ya seluruh tubuh orang tua itu hingga orang tua itu menggelinjang ketakutan. Nanah, lendir, dan belatung telah bertaburan di tubuh Pak Tua itu. Dia pingsan ketika lidah kuntilanak itu memasuki lubang hidungnya. Kuntilanak itu meninggalkan si Pak Tua dan kembali kepada Hendra. Hendra yang baru saja berinsut-insut sekitar 5 meter dari tempat itu dalam kondisi yang sangat lemah kembali mendapat serangan dari kuntilanak. Kuntilanak itu kembali memeluknya dan menciumi Hendra sepuas-puasnya. Tiba-tiba, "Hei, cabul, hantu!" Nampak orang-orang kampung datang dengan obor-obor dan senter-senter yang langsung menyoroti tubuh ketiga orang yang berada di pinggir sungai. Kuntilanak itu melayang ke atas cabang pohon yang tak jauh dari sana, membuat langkah-langkah orang kampung yang datang memburu ke sana terhenti serentak. Namun ada seseorang yang mampu melangkahkan kakinya hingga mendekati kedua orang yang ada di pinggiran sungai itu, yaitu Pak Tua yang tadi turun dari perahu dan Hendra.
Rupanya kawan Pak Tua yang berada di dalam perahu tadi yang bisa meloloskan diri dari sergapan kuntilanak langsung kabur ke kampung dan menceritakan hal itu kepada warga. Sehingga warga berbondong-bondong memberikan pertolongannya kepada Pak Tua. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi Pak Usman? Rupanya orang yang datang hingga ke samping Hendra bernama Pak Usman. Kedua orang ini diganggu oleh sosok kuntilanak, kata Pak Usman menerangkan. Kemudian melihat Pak Usman mulai mendudukkan Pak Tua yang tadi pingsan, warga barulah berani mendekat. Apa yang terjadi dengan Pak Janu, Pak? Salah seorang dari warga bertanya pula. Pak Janu tak apa-apa, dia hanya shock karena mengalami hal yang sangat menakutkan, kata Pak Usman. Apa tidak parah, Pak? Seorang perempuan datang dan langsung bertanya kepada Pak Usman. Tidak, setelah keberaniannya pulih, dia akan baik seperti semula lagi, kata Pak Usman menerangkan. Lalu penduduk itu ramai-ramai membawa kedua orang yang tadi diganggu oleh kuntilanak, yaitu Hendra dan Pak Janu, ke dalam sungai untuk dibersihkan dari belatung dan lendir serta nanah yang masih menempel di tubuh dan pakaian mereka. Sekarang para warga barulah berani membuka hidungnya karena sudah tidak ada lagi bau busuk yang lengket di pakaian Hendra dan Pak Janu. Hendra dan Pak Janu dibawa oleh warga ke rumah salah seorang warga yang kebetulan tidak jauh dari mobil Hendra ditinggalkannya tadi dalam keadaan menyala. Tak lama kemudian, rombongan Rika pun tiba di dekat mobil Hendra. Rupanya Rika bersama Eri dan Anton serta Rina pergi menyusul Hendra karena Rika sangat paham dengan keadaan Hendra di waktu Hendra menjawab teleponnya tadi sore. Pak, siapa pemilik mobil ini dan di mana, Pak? Rika bertanya kepada salah seorang penduduk yang waktu itu melintas di dekat mobil Hendra yang masih menyala. Saya juga tidak tahu, Neng. Tapi barusan ada seorang pemuda luar kampung ini yang diganggu kuntilanak di pinggir sungai sana. Orang itu menjelaskan kepada Rika. Di mana orang itu sekarang, Pak? Rika bertanya penuh semangat karena ia yakin itu adalah Hendra. Oh, jadi kalian kawan-kawannya, kata orang itu. Iya, kalau dia teman kami, Pak. Mungkin besar kemungkinan dia adalah teman kami. Karena ini mobilnya, Pak. Kami mengenali sekali mobil ini. Baiklah, Neng, ayo ikut saya, kata orang itu kepada Rika. Lalu keempat orang itu mengikuti orang yang tadi dijumpai oleh Rika sedang melintas di dekat mobil Hendra. Tak lama sampailah mereka pada Hendra yang sekarang sedang beristirahat di rumah salah seorang penduduk yang tidak jauh dari mobilnya terparkir. Hen, apa yang terjadi? Rika bertanya penuh kaget melihat kondisi Hendra yang sangat memprihatinkan. Kemudian Hendra menceritakan apa yang ia alami sejak berangkat dari rumah hingga mampir di gerbang rumah Rika dan sampai ia berada di rumah penduduk desa ini sekarang. Astagfirullahaladzim, kata Rika. Aku tadi sempat berpikiran buruk padamu, Hen. Aku kira engkau pergi dengan orang lain dan meninggalkan aku. Sungguh, Rika, aku telah berhenti tadi di depan rumahmu.
dan aku lihat kamu sudah masuk ke dalam mobil. Lalu karena malam sudah agak larut, aku buru-buru saja menjalankan mobil dan engkau hanya diam saja duduk di sampingku. Hendra menceritakan lagi apa yang dialaminya waktu pertama kuntilanak yang menyerupai Rika itu memasuki mobilnya. Ya sudahlah, kata Pak Usman, yang kebetulan Pak Usman lah yang membawa Hendra ke rumahnya untuk beristirahat. Kita jadikan saja ini sebagai sebuah pembelajaran, dan untuk bangsa yang akan datang kalau mengalami hal-hal gangguan gaib seperti itu, jangan lupa beristighfar dan berdoa kepada Allah, kata Pak Usman. Terima kasih Pak, kata Hendra. Iya Pak, atas bantuan Bapak hingga Hendra ini bisa diselamatkan. Terima kasih Pak, ucap Rika sambil menundukkan kepalanya penuh hormat kepada Pak Usman. Ya, demikian dululah cerita misteri kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Kalau ada kata dan kesalahan pembawaan dalam cerita mistis ini, saya mohon dimaafkan. Ambillah semua yang baik-baik dan mari kita buang semua yang buruk-buruk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.